Sebagai seorang umat yang beragama Islam, secara umum pastinya akan tahu mengenai kisah-kisah Nabi yang selalu diceritakan ketika mendengar ceramah agama, baik itu di masjid, sekolah, ataupun tempat lainnya yang sedang mengadakan acara keagamaan. Seperti yang diketahui, kisah-kisah Nabi adalah kisah nyata yang pernah terjadi berabad-abad silam sebagai bagian dari sejarah perkembangan agama Islam hingga saat ini. Iman kepada para nabi dan rasul adalah rukun iman yang keempat. Bagi umat Islam, rukun iman adalah hal yang harus diamalkan. Sebelum menumbuhkan iman kepada para nabi dan rasul, seseorang harus terlebih dahulu memahami dan mempelajari kisah, mukjizat, sejarah, dan perjalanan ke seluruh 25 nabi dan rasul. Hikmah yang didapat dari mengimani Nabi dan Rasul adalah kita dapat memotivasi diri untuk lebih giat beribadah kepada Allah Ta'ala. Rahatil atsyaru tashdu wilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi. Rahatil atsyaru tashdu wilayalil maulidi wa barikun Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di
peletakan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, revolusi alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat calon penghuni syurga, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur katanya maupun dalam perbuatannya. Beliau benar-benar terpelihara dari perilaku benci, dengki, dan iri hati. Beliau memang benar-benar terbebas dari dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaksum beliau. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghabiskan waktunya untuk berdakwah, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita yang jelas-jelas sudah memiliki dosa yang tidak terukur lagi jumlahnya. Namun tetap saja kita tidak sadar-sadar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, tetapi terkadang kita tidak mengerti apa yang dimaksud dari doa kita. Hadirin, karena kemuliaan Rasulullah sampai-sampai Allah mengujinya dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ayat tersebut memiliki arti sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin, ayat tadi benar-benar meminta kita untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya suri tauladan, bukan orang lain, bukan para artis, bukan para penyanyi, bukan siapa-siapa, tetapi Nabi yang agung, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengakui mencintainya, maka tanpa disuruh pun kita akan melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan ikhlas, dengan niat tulus tanpa paksaan. Banyak saat ini
yang lain di mulut, lain di hati. Aku mencintai Nabi, tetapi hanya di mulut saja. Seringkali meninggalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin, barang siapa ia yang mengakui mencintai Nabi Muhammad SAW, namun meninggalkan sunnah-sunnahnya, maka ia adalah pembohong. Hadirin, maukah kita disebut sebagai pembohong? Coba renungkan, jika kita mencintai seseorang, apa yang akan kita lakukan kepadanya? Pasti kita akan selalu mengingatnya. Mau makan, ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Ngapa-ngapain, pasti ingat dia. Dalam otak yang teringat hanya dia, dan dia. Apakah seperti itu juga saat kita mengaku bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Jika membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat memberikan kebaikan kepada kita, beliau akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Bagi orang-orang yang menjadikan sunnahnya sebagai pedoman hidup. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.